Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja PNS dan prosedur penjatuhan sanksi disiplin. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi kinerja PNS. Evaluasi kinerja PNS ini merujuk pada penilaian kinerja pegawai seseorang yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabannya di instansi pemerintahan. Dan evaluasi ini berguna untuk menilai prestasi kerja mereka seperti itu. Dan dinilai secara sistematis maupun periodik. Oke, selanjutnya itu ada manfaat dan tujuan. Yang pertama ada peningkatan kinerja individu. Manfaat evaluasi ini bisa untuk meningkatkan kinerja individu seseorang. Jadi dinilai secara kekuatan maupun kelemahan dari individu tersebut. Dan yang kedua ada pengembangan karir. Jadi evaluasi kinerja PNS ini berguna untuk pengembangan karir seseorang di masa depan. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan manajemen. Jadi evaluasi kinerja PNS ini berguna untuk pengambilan keputusan manajemen terkait promosi, penugasan, pelatihan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada akuntabilitas. Jadi evaluasi kinerja PNS ini berguna untuk akuntabilitas seseorang, yaitu pertanggungjawaban atas kinerja seseorang. Oke, selanjutnya itu ada tahapan evaluasi kinerja PNS. Yang pertama itu ada menetapkan capaian kinerja tahunan. Dan yang kedua itu ada menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan. Dan yang ketiga itu ada pertimbangan kontribusi kinerja pegawai. Oke, selanjutnya itu ada contoh evaluasi kinerja PNS. Yang pertama ada kedisiplinan. Jadi evaluasi kinerja PNS yang dinilai itu pertama kali adalah kedisiplinan kita. Kita datangnya telat atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua ada prestasi kerja. Jadi evaluasi kinerja PNS yang kedua itu dinilainya adalah prestasi kerja kita. Jadi kita sudah melakukan apa nih untuk perusahaan gitu loh. Dan yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi. Jadi kita harus bisa berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, baik untuk atasan maupun sesama teman kerja. Dan yang keempat ada pengembangan diri. Jadi evaluasi kinerja PNS ini berguna untuk pengembangan diri seseorang. Jadi kita itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan supaya untuk bisa mengembangkan diri kita. Dan yang kelima ada kerjasama tim. Jadi evaluasi kinerja PNS ini dinilai dari kerjasama tim. Jadi kita harus bekerja secara teamwork. Dan yang terakhir itu ada inisiatif dan kreativitas. Jadi kita sebagai pegawai PNS harus inisiatif dan kreativitas, tidak boleh pasif. Oke, selanjutnya itu ada prosedur penjatuhan hukuman disiplin. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin adalah layanan kepegawaian terkait kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati peraturan dan kewajiban seseorang yang terkait dalam perundang-undangan di Indonesia ini. Jadi apabila pegawai negeri sipil melakukan kesalahan atau melanggar aturan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin. Oke, selanjutnya ada tujuan prosedur hukuman disiplin. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk membina dan memberikan arahan kepada pegawai negeri sipil sehingga mereka tidak melakukan kesalahan tersebut atau tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada prosedur hukuman disiplin. Jadi prosedur hukuman disiplin itu terbagi menjadi 6 step. Yang pertama yaitu peringatan lisan. Jadi kita akan diberikan peringatan lisan oleh atasan kita. Dan yang kedua ada peringatan tertulis. Jadi kita akan dikasih peringatan tertulis seperti surat. Ya, kita akan diberikan surat oleh atasan kita. Dan yang ketiga, kita akan dikenakan sanksi ringan. Apabila pegawai negeri sipil melakukan kesalahan yang ringan, ia akan dikenakan sanksi ringan saja. Dan yang keempat ada sanksi berat. Apabila pegawai negeri sipil sudah melakukan hal yang fatal di luar kendali, dan itu akan dikenakan sanksi berat.
Dan yang kelima, proses banding. Jadi apabila pegawai negeri sipil itu melakukan kesalahan, tetapi ternyata dia tidak melakukan kesalahan tersebut, nah itu bisa tuh dilakukan proses banding namanya. Dan yang terakhir, pelaksanaan hukuman. Apabila sudah melakukan proses banding, ia akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang ia telah perbuat. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.